pagi. Kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian di pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kualitas air pertanian atau kualitas air irigasi. Yang dimaksud dengan kualitas air adalah meliputi ditinjau dari karakteristik fisik, kimia, dan karakteristik biologi. Jika ditinjau dari karakteristik fisik, kualitas air itu meliputi bahan padat keseluruhan yang terapung maupun yang larut, kemudian kekeruhan, warna, bau, dan rasa, dan temperatur atau suhu air. Kemudian dari aspek karakteristik kimia, kualitas air meliputi pH atau kemasaman air, alkalinitas, kesadahan, dan kation serta anion yang terlarut. Sedangkan karakteristik biologi, kualitas air itu adalah meliputi mikroorganisme yang hidup di dalam air, baik mikroorganisme patogen maupun mikroorganisme non-patogen. Kalau kita mempelajari mengenai kualitas air irigasi, itu lebih banyak berkaitan dengan karakteristik kimia karena berhubungan dengan kualitas air yang akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman atau untuk mengaliri lahan. Kemudian air tersebut akan digunakan tanaman dalam proses pertumbuhannya, sehingga kualitas air dari aspek atau karakteristik kimia yang paling berhubungan kaitannya dengan tanaman. Karakteristik kimia tersebut meliputi konsentrasi garam total terlarut atau salinitas, kemudian perbandingan banyaknya natrium terhadap kation-kation lain, kemudian konsentrasi elemen-elemen yang bersifat fototoksik, kemudian yang keempat konsentrasi bikarbonat dalam hubungannya dengan konsentrasi kalsium dan magnesium. Kriteria kualitas air irigasi adalah yang pertama salinity hazard, atau resiko dari salinitas yang merupakan kandungan total garam terlarut. Kemudian resiko dari sodium yang merupakan proporsi relatif sodium atau natrium terhadap ion kalsium dan magnesium. Kemudian pH atau kemasaman air, alkalinitas, yaitu meliputi karbonat dan bikarbonat. Kemudian ion-ion spesifik seperti klorida, sulfat, boron, dan nitrat nitrogen. Jadi ini spesifik ion yang berkaitan dengan kriteria kualitas air irigasi. Yang pertama berkaitan dengan konsentrasi garam total terlarut atau salinitas. Klasifikasi kesesuaian air irigasi berdasarkan salinitas menurut US Salinity Laboratory dalam Suripin itu terbagi menjadi 4 kelas dengan nilai salinitas pada masing-masing kelas. Jadi kalau salinitasnya 0,1 sampai 0,25 ds per meter itu kategorinya rendah, pengaruh salinitas terhadap tanaman umumnya tidak ada, dan begitu seterusnya dari tingkat rendah sampai sangat tinggi. Jadi kalau sangat tinggi hanya tanaman yang mempunyai daya tahan terhadap garam yang dapat berproduksi dengan baik. Kemudian yang kedua, perbandingan banyaknya natrium terhadap kation-kation lain atau nisbah serapan sodium per sodium adsorption ratio atau SAR. Klasifikasi kesesuaian air untuk irigasi berdasarkan SAR menurut Arsyad dan Ford itu dibagi juga menjadi 4 dari kategori atau kelas rendah, sedang, tinggi sampai sangat tinggi, di mana nilai SAR masing-masing kategori seperti ini.
Kalau SAR-nya rendah atau S1 dapat dipergunakan untuk mengairi hampir segala jenis tanah dengan kemungkinan kecil untuk terkumpulnya sodium pada tingkat yang membahayakan. Jadi ini yang paling baik. Kemudian yang sangat tinggi umumnya tidak memuaskan untuk irigasi kecuali pada air dengan salinitas rendah atau sedang, di mana larutan kalsium atau kandungan gipsum dalam tanah cukup atau dengan cara perbaikan tanah. Jadi ini ya, ini kelasnya, kemudian ini kandungan SAR-nya, ini kira-kira dampaknya bagi tanaman apabila kita menggunakan sebagai air irigasi. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi elemen-elemen yang bersifat fototoksik. Konsentrasi boron. Nah, jadi menurut USDA 1954 batas boron yang diizinkan untuk beberapa kelas irigasi dalam ppm ya, kelas 1 sampai kelas 5. Ini tanaman yang sensitif. Kemudian ini tanaman agak toleran, semi toleran. Kemudian ini tanaman yang toleran, di mana pada konsentrasi boron tertentu masih bisa bertahan atau toleran. Ya, jadi ini kelas konsentrasi boron sebagai air irigasi. Kemudian yang keempat, konsentrasi bikarbonat. Konsentrasi bikarbonat penting dalam irigasi sebagai bahan kalsium dan magnesium dalam tanah. Ya, Hilton 1950 dalam situm orang memperkenalkan residu sodium karbonat atau RSC, di mana RSC sama dengan CO3 karbonat HCO3- dikurang kalsium ditambah magnesium. Jadi nilai RSC diperoleh dari rumus ini. Kemudian berdasarkan USDA 1954, berdasarkan nilai RSC, air irigasi dikategorikan menjadi 3 kelas. Ya, kelas 1 itu kandungan kurang dari 1,25 mili ekuivalen per liter. Kemudian kelas 2 1,25 sampai 2,5, kemudian kelas 3 lebih dari 2,5 mili ekuivalen per liter. Kemudian ini ya, apabila kelas 1 digolongkan air yang cocok dan baik untuk semua jenis tanah sehingga pertumbuhan tanaman yang normal. Sedangkan untuk yang kelas 3 air tidak cocok dipakai untuk kepentingan tanaman karena tingkat kadar garamnya tinggi. Jadi ini ya kriterianya. Kemudian sedimen. Tentuan sedimen dilakukan dengan metode gravimetri. Ya, ini hampir sama dengan apabila kita melakukan analisis tekstur tanah. Ini dengan alat kertas saring, kemudian desikator, pompa, timbangan analitik. Kemudian ini cara kerjanya. Kemudian akan diperoleh konsentrasi total sedimen per suspensi. Ya, dapat dihitung dengan rumus TSS sama dengan berat akhir dikurang berat awal dikali 10 mg per liter. Jadi ini rumus untuk melihat konsentrasi total sedimen tersuspensi setelah melalui tahapan analisis atau tahapan kerja ini. Kemudian ini alat yang biasa digunakan, ini pH meter ya. Ini pH meter, kemudian ini untuk alkalinitas ya, untuk menentukan alkalinitas, kadar alkalinitas atau electric conductivity sama. Kemudian ini juga sedimen terlarut bisa digunakan. Kemudian ini isimeter atau konduktivitas electricity untuk menganalisis alkalinitas tanah. Kemudian kalau kita cerita kelas kualitas air berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, parameternya banyak sekali gitu ya. Dan ini satuannya, kemudian ini kadar maksimum. Nah, ini ketentuannya untuk masing-masing kelas mutu air. Jadi kalau kelas mutu air kelas 1 itu adalah untuk air minum. Ya, kemudian yang kelas 2 untuk keperluan sehari-hari, memasak, sikat gigi dan sebagainya.
Kemudian kelas 3 untuk perikanan, kemudian untuk perikanan maksudnya tambak, kemudian irigasi ya. Kemudian ini kelas 4 untuk air irigasi. Jadi semakin tinggi kualitas mutu, semakin banyak parameter yang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan manusia gitu ya, untuk keperluan konsumsi, sedangkan ini untuk bahan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yang ketiga untuk perikanan, kemudian yang keempat perikanan dan irigasi, kemudian yang keempat. Jadi itu untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang kualitas air, terutama kualitas air irigasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan pada forum diskusi di e-learning-nya. Terima kasih, selamat pagi.